Mabel, mari belajar. Peringatan detik-detik proklamasi. Persiapan pembacaan teks proklamasi. Tanda kebesaran buka. Hormat senjata! Rak! Tegak senjata! Rak! Pembacaan teks proklamasi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran tutup. Hormat senjata! Rak! Halo anak-anak, sudah siap belajarnya hari ini? Harus siap dan semangat ya. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan mulai memasuki tema 2, yaitu tentang persatuan dalam perbedaan. Nah, pada awal video tadi, anak-anak telah menonton tentang detik-detik peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 yang diadakan pada tanggal 17 Agustus 2021 kemarin. Pembacaan teks proklamasi ini selalu dibacakan dari tahun ke tahun di setiap tanggal 17 Agustus dalam upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Tahukah anak-anak, proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Teks proklamasi memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia.
Lalu, bagaimana sejarah teks proklamasi? Mari kita baca teks berikut ini. Anak-anak dapat membaca teksnya juga pada buku tema 2 halaman 2. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Dia, Sayuti Malik, Sukarni, dan Sudirjo. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Malik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pengasaan Timur, nomor 56 telah hadir antara lain Suewirjo, Wilovo, Gapar Pringgodigdo, Tarbani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian, bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Anak-anak, itulah secara singkat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dari teks bacaan sejarah singkat tersebut, kita dapat banyak memperoleh informasi-informasi. Informasi-informasi tentang sejarah teks proklamasi ini dapat anak-anak buat dalam peta pikiran. Berikut tampilan peta pikiran tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, peta pikiran ini juga dapat anak lihat di buku tema 2 pada halaman 3. Untuk membuat peta pikiran tersebut, anak-anak dapat menggunakan 5W plus 1H, di mana 5W plus 1H ini terdiri dari what, apa, why, mengapa, who, siapa, where, di mana, when, kapan, dan how, bagaimana. Dengan mencari tiap-tiap kata kunci tersebut pada teks bacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia tadi, anak-anak dapat menemukan informasi-informasi dari proklamasi kemerdekaan Indonesia dan dapat menuliskannya pada peta pemikiran tersebut. Sebagai contoh, kita akan mencari tentang salah satu kata kunci tadi, yaitu kita mencari di kata kunci what, apa. Sebagai apakah proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, dapat kita temukan di paragraf pertama. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Itulah informasi dari kata kunci apa dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kalimat tadi dapat langsung anak tulis di peta pikiran di bagian kata kunci apa. Untuk selanjutnya, anak-anak dapat mencari informasi lain dengan menggunakan kata kunci lain, yaitu mengapa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dapat terjadi dan siapa sajakah yang terlibat dalam proses pembuatan dan pembacaan proklamasi.
Lalu di manakah tempat proklamasi kemerdekaan Indonesia? Kapankah terjadinya dan bagaimanakah terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut? Setelah informasi tersebut ditemukan, anak-anak dapat menuliskannya di peta pikiran anak-anak. Nah, anak-anak, membuat peta pikiran ini akan menjadi tugas pertama anak-anak pada pembelajaran kali ini. Tugasnya ditulis di buku tulis temanya ya. Nah, anak-anak, menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Bersatu dalam perbedaan yang merupakan landasan dari persatuan sudah menjadi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu. Hal tersebut juga ditunjukkan ketika masa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan karena hal itulah, proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Lalu, apa sajakah makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia? Mari kita pelajari bersama-sama. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini dikenal dengan de facto, diikuti oleh pengakuan dari negara lain yang dikenal dengan de jure. Makna yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Makna yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Nah, anak-anak, itulah 5 makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Ternyata proklamasi kemerdekaan ini memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, bangsa kita. Lalu, apa makna proklamasi kemerdekaan menurutmu? Nah, ini akan menjadi tugas kedua anak-anak. Untuk tugas kedua anak-anak pada pembelajaran kali ini, anak-anak menuliskan 3 makna proklamasi kemerdekaan menurut pendapat anak-anak. Tugasnya ditulis di buku tulis temanya. Jadi, tugas kita pada pembelajaran kali ini ada 2. Yang pertama tadi adalah membuat peta pikiran tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan yang kedua membuat 3 makna proklamasi kemerdekaan Indonesia menurut pendapatmu. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Selamat dan semangat belajar anak-anak. Dirgahayu Indonesiaku, merdeka!
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.